Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Yang lain tidak berbicara sama sekali, diam-diam meninggalkan villa di bawah petunjuk Long Hao Shen. Meninggalkan sepenuhnya ruang untuk mereka berdua, mereka memutuskan untuk membiarkan mereka berbicara secara pribadi. Lin Xin berlutut, dan meskipun api kecil naik di punggungnya, mengembun menjadi bentuk mawar merah menyala, tangannya sedingin es dan berkeringat tanpa henti. Aku lebih tua darimu. Setelah lama menahan diri, Li Xin tiba-tiba mengatakan ini. Lin Xin menjawab dengan tergesa-gesa dan bersemangat, tidak masalah. Seorang pria akan menganggap seorang wanita kurang dari 3 tahun lebih tua darinya sebagai seorang wanita muda, meskipun jika dia lebih dari 5 tahun lebih tua, dia akan menganggapnya sebagai sosok ibu. Kamu mungkin sedikit lebih tua dariku, tapi masih belum sebanyak 5 tahun kan? Li Xin sambil tersenyum, siapa sosok ibumu di sini? Bodoh. Saat dia mengatakan ini, dia menarik kembali tangan Lin Xin. Lin Xin sangat gembira, kamu. Jadi, kamu menerimaku. Li Xin mendengus, aku belum menerimamu. Saat dia mengatakan ini, dia melirik mawar merah menyala di sekitarnya, kamu tidak memiliki itikat baik sedikit pun. Setelah mengatakan ini, dia dengan kasar mendorong Lin Xin ke belakang, berbalik ke pintu keluar. Mawar yang menyala menghilang di udara, dipenuhi dengan lampu merah. Lin Xin terkejut pada awalnya, tetapi segera mengepalkan tinjunya, melambaikannya dengan energi. Sambil melemparkan kembali rambutnya, kata-kata berikutnya adalah, sukses. Li Xin pergi dari pintu masuk villa, jelas terpesona oleh penampilan semua orang. Tidak senang, dia berteriak sebagai jawaban, apa yang kamu lihat? Apakah kamu akan merepotkanku seperti pria menyebalkan ini? Aku akan kembali beristirahat, silakan pergi ke pusat transaksi sendiri. Setelah mengatakan ini, dia melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Long Hao Shen menatap Luxi dengan ragu-ragu, bergumam, apakah ini sukses atau tidak? Luxi terkekeh sebagai jawaban, ini jelas berjalan dengan baik. Percayalah Kapten Long, Anda jelas tidak bisa berpengalaman seperti saya dalam hal-hal semacam ini. Setelah mengatakan sebanyak ini, begitu dia melihat Keir di pelukan Long Hao Shen, dia secara alami berhenti berbicara lebih jauh. Pada saat itulah Lin Xin meninggalkan villa. Melihat wajahnya yang bahagia, kuat, dan bersemangat, semua orang menjadi mengerti bahwa keduanya telah menjadi sangat dekat satu sama lain. Sima Xian meraih Lin Xin dengan iri, kakak narkoba, traktirannya. Han Yu menekan Lin Xin dari sisi lain, seharusnya traktir makanan enak. Lin Xin menyatakan sambil tersenyum, bagaimana kalau dengan pil gratis sebagai gantinya? Pelit kau kakak narkoba. Long Hao Shen menatap Lin Xin dalam-dalam, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, penampilannya sudah banyak memberitahu Lin Xin. Pergi, ayo pergi ke pusat transaksi. Saya harus membeli hadiah untuk Li Xin. Lin Xin maju, ke depan seperti meteor. Chen Yinger meringis kecut, benar-benar tidak tahu malu. Apakah dia bahkan menerima? Dan kamu sudah memanggilnya Siner seperti itu. Lin Xin berbalik, dengan bangga menjawab, bagaimana mungkin dia tidak menerima? Saya sangat tulus. Di masa depan, Siner akan menjadi bagian dari hidupku, bahkan lebih penting daripada hidupku sendiri. Long Hao Shen melewati sisi Lin Xin, ayo pergi sekarang, ke pusat bisnis. Anggota pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit keempat tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Bagi mereka, memiliki Li Xin bersama dengan Lin Xin akan menjadi hal yang baik. Bagaimanapun, ini akan sangat memperkuat hubungan antara dua pasukan pemburu iblis mereka. Semua orang dengan jelas melihat bagaimana kelompok Long Hao Shen melampaui pemburu iblis kelas prajurit keempat mereka dalam kekuatan, dan dari misi ini, hubungan antara kedua belah pihak bisa dikatakan telah mencapai level yang baik. Selain manfaat besar yang telah mereka dapatkan, jika mereka bekerja sama lagi selama misi masa depan, pertumbuhan pasukan pemburu iblis kelas 4 mereka jelas akan meningkat. Pusat transaksi perburuan iblis tidak begitu ramai dengan kebisingan. Meskipun memiliki banyak barang untuk dijual, tidak banyak pedagang yang hadir.
Bagaimanapun, hanya ada sedikit lebih dari 200 regu pemburu iblis di seluruh aliansi kuil, dengan banyak dari mereka menyelesaikan misi di luar kota, jadi hanya sedikit yang tersisa di sana. Yang mendirikan kios mereka di sana hanya bisa menjadi pemburu iblis lain, atau orang-orang dari pusat transaks. Pada saat ini, sekelompok pria dan wanita yang tampak berusia 30 tahun berdiri di pintu masuk pusat transaksi perburuan iblis, berdiskusi bersama. Saudara kelima, kami hanya kehilangan 10.000 poin kontribusi untuk maju dari kelas jenderal ke kelas komandan. Dengan pelatihan bos dalam pengasingan, kami untuk saat ini tidak dapat menjalankan misi untuk mendapatkan ini. Bagaimana kalau menjual beberapa peralatan untuk mencoba mengumpulkan 10.000 poin ini? Seorang parubaya langsing yang mengenakan jubah ajaib elemen angin bertanya. Yang dia sebut saudara kelima adalah pria yang kokoh, dengan tubuh yang kuat. Dengan tinggi badannya lebih dari 2 meter, bahunya yang lebar dan pakaian bela diri yang dia kenakan, seluruh otot tubuhnya terentang kencang. Bagaimana bisa begitu mudah? Kami berbicara tentang 10.000 poin kontribusi. Bos memberi tahu kami bahwa dia akan pergi berlatih dalam pengasingan, jadi bagaimana jika dia tiba-tiba membutuhkan beberapa peralatan atau obat-obatan? Semua orang tidak sabar untuk naik ke kelas komandan, tetapi berapa banyak yang harus kita jual jika kita ingin menghasilkan jumlah seperti itu? Itu pasti akan melemahkan kekuatan kita. Bahkan jika kita berhasil naik ke pangkat komandan, bagaimana kita akan menyelesaikan misi dengan kekuatan kita melemah seperti ini? Kakak ketiga, jangan datang dengan ide-ide busuk seperti itu. Mereka adalah total 3 orang, dengan seorang gadis di antara kelompok mereka. Gadis ini mengenakan jubah pemanggil, tersenyum pada apa yang dia dengar, itu tidak berarti kita sama sekali tidak dapat mencapai ini. Jika kita berhasil naik ke kelas komandan lebih awal, kekuatan kita akan meningkat pesat. Dari 10 regu pemburu iblis yang baru dibentuk 5 tahun lalu, hanya 6 dari kita yang tersisa. Yang lain semua sudah naik ke tingkat komandan, jadi kita satu-satunya yang tersisa. Prajurit kuat yang mereka panggil saudara ketiga bertanya dengan suara rendah, "Saudara keenam, apakah kamu punya cara?" Penampilan gadis itu rata-rata tetapi dia memiliki penampilan yang tajam. Dengan suara rendah, dia menjawab, "Saya punya cara. Apakah kamu ingat tentang apa yang terjadi setengah tahun setelah kita menjadi pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk? Jika bukan karena pengalaman itu, bagaimana kita masih belum naik ke tingkat komandan? Kami bahkan tidak kurang dibandingkan dengan yang lain." Saudara kelimanya dengan sedih menjawab, "Jangan katakan apa-apa lagi tentang yang menipu kami, merampok kami dari semua poin kami yang hampir tidak terkumpul. Ini adalah kesalahan saya karena begitu impulsif. Pengalaman ini bahkan memengaruhi mental saya, meninggalkan bayangan di belakang saya. Karena itu, saya bahkan sekarang masih terjebak dalam kemacetan langkah ke-6, tidak dapat menerobos sama sekali." Pada saat itu, dia menipu pasukan pemburu iblis kita, memberi kita pelajaran yang baik, dan menginjak-injak integritas kita. Ketika kami mengeluh kepada aliansi, kami bahkan belum mendapat satu tanggapan pun. Karena aliansi tidak peduli, biarkan saja mereka. Jangan bilang kita tidak bisa melakukan hal yang sama, kata adik keenam mereka. Mata saudara kelima mereka berbinar, apakah kamu memikirkan? Gadis itu mengangguk dan melanjutkan, kelompok baru pasukan pemburu iblis seharusnya sudah mulai menyelesaikan misi. Mungkin kita masih punya kesempatan. Selama kami mengikis poin kontribusi yang cukup, dan jika Anda berusaha sedikit lebih keras untuk menerobos ke langkah ke-6, kami akan segera dapat naik ke kelas komandan ketika bos kembali. Saudara ketiga mengerutkan alisnya, ini tidak akan berhasil. Kita tidak dapat menunjukkan perilaku seperti itu, bukankah tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan orang-orang itu? Gadis itu tersenyum sebagai jawaban, saudara ketiga, ini tidak benar. Ini belum tentu merupakan hal buruk yang akan kita lakukan. Setelah mengalami tragedi ini, kami jauh lebih berhati-hati saat menjalankan misi. Anda tidak boleh lupa bahwa pasukan pemburu iblis lainnya yang terpecah karena korban tidak kurang dibandingkan dengan kami, tetapi kamilah yang hidup melaluinya. Jadi,
pengalaman ini juga merupakan hal yang baik bagi kami. Kakak kelima tertawa dan menjawab, itu benar, kakak keenam tidak salah. Ini adalah perbuatan baik yang kami lakukan dengan membantu pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk untuk tumbuh pada aspek mental. Hanya ada satu hal yang keenam saudari perempuan, di mana kita bisa menemukan pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk. Gadis itu menjulurkan bibirnya ke arah lain, berkata dengan suara rendah, lihat, bukankah mereka datang ke sini? Kakak kelima melihat ke arah yang dia tunjuk, dan benar-benar melihat selusin orang berjalan ke arah pusat transaksi. Usia mereka sudah menjadi bukti identitas mereka, memimpin mereka adalah seorang anak laki-laki dan seorang gadis yang tampak seperti mereka bahkan belum berusia 20 tahun, namun, pemuda itu memeluk gadis itu. Kakak kelima, waktu untuk menebus kesalahanmu sebelumnya telah tiba. Lakukan kepada para pendatang baru ini sama seperti apa yang mereka lakukan pada kita saat itu. Kilatan cahaya muncul di mata saudara kelima, oke, aku pergi. Tunggu saja kabar baik saya di sini. Saat dia mengatakan ini, saudara laki-laki kelima berjalan maju dengan langkah-langkah yang bersemangat dan kuat, ke arah selusin anak laki-laki dan perempuan itu. Target mereka tidak lain adalah pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21 dan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit ke-4. Long Hao Shen hendak mencapai pusat transaksi bersama kelompoknya, ketika tiba-tiba, seorang pria kekar muncul di jalan mereka. Adik laki-laki, halo, kamu adalah pasukan pemburu iblis yang baru dibentukkan. Kakak kelima menghentikan Long Hao Shen, mengatakan ini sambil tersenyum. Long Hao Shen tanpa sadar mengangguk. Mereka sudah naik ke kelas jenderal, tetapi masih akurat untuk mengatakan bahwa mereka adalah pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk. Kakak kelima menyatakan sambil tersenyum, ya, seperti yang saya pikirkan. Seperti ini, pihak menara misi meminta kami untuk mencarimu, untuk menugaskanmu misi internal eksklusif untuk pasukan pemburu iblismu. Halo Tuan, kami akan kembali langsung dari misi. Bagaimana mungkin mereka sudah mengirimi kami misi lain? Long Hao Shen bertanya dengan beberapa keraguan. Kakak kelima terkekeh, jangan khawatir. Tampaknya Anda telah mengalami masalah yang cukup besar selama misi terakhir Anda. Tenanglah, misi ini tidak berbahaya, ini adalah misi internal, yang dapat diperlakukan sebagai ujian bagi pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk seperti milikmu. Kedua regu pemburu iblis berhenti. Mereka hanya bisa merasa curiga mendengar kata-kata lima saudara ini. Namun, pusat transaksi perburuan iblis bukanlah tempat yang bisa dikunjungi siapapun. Itu terletak di area yang sama dengan villa pasukan pemburu iblis, dan pintu masuknya dijaga oleh ksatria kuat. Tidak akan mudah bagi orang-orang yang bukan anggota pasukan pemburu iblis untuk masuk ke sana. Saat saudara kelima ini mengatakan ini, dia mengungkapkan poin kontribusi di lengan kirinya, dan berkata, ini adalah ubin poin kontribusi saya. Saya adalah prajurit dari pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-8. Mereka memanggilku saudara kelima, jadi kamu bisa memanggilku dengan nama ini juga. Melihat ubin kontribusi ini, keraguan kelompok Long Hao Shen sangat hilang. Karena pihak lain adalah pemburu iblis, itu adalah sesama prajurit, yang secara alami mengurangi kewaspadaan mereka sejauh ini. Puan, apakah menara misi telah menugaskan kita dengan misi lain? Long Hao Shen bertanya. Kakak kelima menjawab, misinya sangat sederhana. Saya adalah objek misi Anda. Mengingat kinerja Anda yang luar biasa dalam misi terakhir kalian, Tower Misi memutuskan untuk memberi kalian misi internal. Misi ini bisa disebut misi hadiah. Jika Anda dapat menyelesaikannya, Anda akan mendapatkan hadiah poin kontribusi yang besar pada mempertaruhkan poin kontribusi kalian sendiri sebagai pertaruhan dan memilih seseorang di antara kalian untuk menantang saya. Jika Anda menang, Anda akan segera mendapatkan 10 kali lipat poin kontribusi ini. Mendengarnya, rekan-rekan Long Hao Shen sangat ingin mencobanya, ini adalah hadiah 10 kali lipat. Dan selanjutnya, mereka memiliki kepercayaan diri yang baik terhadap kekuatan Long Hao Shen. Tetapi tanggapan Long Hao Shen tidak terburu-buru, hanya dengan sopan bertanya, Tuan, kita harus dapat memilih apakah akan menerima misi ini atau tidak, bukan?
Melihat bahwa Anda adalah anggota pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-8, bagaimana mungkin junior seperti kami cocok untuk Anda? Misi ini sama sekali tidak memberi kita kesempatan sama sekali. Melihat penampilan tegas Long Hao Shen, saudara kelima merasa sangat malu. Tetapi berpikir untuk dapat naik ke tingkat komandan pasukan pemburu iblis, dia segera membuang perasaan bersalah ini, dengan tegas menjawab, "Tenanglah, menara misi tidak akan memberi Anda misi yang sama sekali tidak dapat Anda capai. Meskipun saya adalah anggota pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-8, saya adalah anggota tim terlemah, hanya pada langkah kelima kultivasi. Karena saya belum menembus langkah ke-6 kultivasi, Anda akan memiliki kesempatan, dan selanjutnya, saya tidak akan menggunakan senjata saya selama duel ini. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk tidak menerima misi ini. Padahal, Anda memiliki satu kesempatan, jadi Anda tidak akan bisa mengambilnya lagi nanti. Bos, lawan dia. Dia hanya di langkah kelima, jadi kita masih harus memiliki kesempatan untuk itu." Lin Xin berbisik dengan suara rendah di telinga Long Hao Shen. Luxi tetap tenang dan tenang, saat dia menyatakan, "Tuan, dapatkah Anda memberi kami bukti bahwa Anda berada di langkah kelima kultivasi? Dan maukah Anda membawa ubin kontribusi Anda?" Kakak kelima tersenyum kepada mereka, "Tentu saja saya akan membawanya. Namun, menurut aturan misi, poin kontribusi yang Anda ambil tidak bisa kalah dengan 1000. Jika saya menang, ini akan dianggap sebagai hadiah saya untuk pelaksanaan misi. Tapi saya juga tidak bisa campur tangan untuk taruhan yang terlalu rendah. Selama duel, kami dapat memiliki poin kontribusi yang kami perjudikan diakui ke sisi stadion besar aliansi. Hanya dengan begitu kita akan memulai pertandingan. Anda benar-benar berhati-hati, anak-anak muda, apakah Anda takut saya menipu Anda atau apa?" Luxi mengungkapkan senyuman, "Terima kasih banyak, Tuan. Tetapi kami memperoleh poin kontribusi ini dengan susah payah, jadi kami tentu saja berhati-hati tentang hal itu. Mari kita bahas sejenak, sebelum kita memutuskan apakah kita menerima misi ini atau tidak, apakah tidak apa-apa." Kakak kelima mengangguk, "Tentu saja tidak apa-apa. Aku akan menunggumu di sana, kamu bisa mencariku setelah memikirkannya di antara dirimu sendiri." Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan ke arah lain. Setelah saudara kelima pergi, Lin Xin segera memberitahu Long Hao Shen dengan gembira, "Bos, kesempatan seperti itu. Ini adalah hadiah poin kontribusi 10 kali lipat. Jika kami berhasil mengalahkannya, kami akan memiliki lebih dari 1 juta poin kontribusi pada akhirnya." Long Hao Shen dengan sedih menjawab, "Apakah kamu sedang bermimpi? Bagaimana mungkin poin hujan dari langit? Saya merasa bahwa, saudara kelima, ini benar-benar curiga, jika ini adalah misi dari menara misi, itu seharusnya diberikan kepada kami melalui seorang anggota staf. Tapi dia meninggal dengan tepat mencari kami. Dan pemikiran Anda tidak masuk akal. Dia termasuk dalam pasukan pemburu iblis kelas jenderal, jadi jika mereka memiliki 1 juta poin kontribusi, bukankah mereka akan mengandalkannya untuk dipromosikan ke tingkat komandan, alih-alih memberi kita misi ini? Hao Shen, kamu benar-benar pintar. Orang ini datang untuk menipu kami tentang poin kontribusi kami." Luxi berkata dengan senyum aneh di wajahnya. "Meh." Long Hao Shen menatap Luxi dengan ragu-ragu. Luxi menyatakan dengan suara rendah, "Ini adalah metode bagi pasukan pemburu iblis senior untuk menggertak yang baru dibentuk, yang tidak akan dipedulikan oleh aliansi. Mereka berpura-pura dapat memperkuat kewaspadaan pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk. Trik ini sebenarnya bukan yang pintar, tetapi setelah misi yang menantang, hadiah 10 kali lipat terlalu menarik bagi beberapa regu pemburu iblis yang baru dibentuk yang baru saja menyadari betapa berharganya poin kontribusi. Dengan demikian, beberapa regu pemburu iblis yang baru dibentuk diambil. Salah satu senior saya adalah anggota pasukan pemburu iblis yang juga mengalami ini." Lin Xin tercengang, "Kalau begitu itu penipu. Apakah dia tidak takut kita mencelanya?" Luxi mengangkat bahunya, "Apa gunanya mencelanya? Langkah kelima kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan, Anda tahu."